Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Syariful Hidayah, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan 2024 PTK UIN Maulana Malik Ibrahim. Saat ini akan melaksanakan PPL 1 ya, modul 1 PBL ataupun Problem Based Learning yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Cijulang kelas 8B. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala aidan wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah ya. Oke, sebelum belajar silakan dirapikan terlebih dahulu tempat duduk kita ya. Karena dengan cara merapikan tempat belajar kita itu merupakan bagian daripada takdimnya kita terhadap ilmu ya. Sebelum belajar juga alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Ya, anak sekalian, selanjutnya sebelum belajar juga kita biasakan ya pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan untuk pertemuan kali ini Bapak tampilkan salah satu ayat Al-Quran yaitu surah Al-Insyirah ya. Ini merupakan bagian daripada penguatan profil pelajar Pancasila. Poin yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kita lanjut membaca surah Al-Insyirah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya, semoga dengan diawali doa dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran, Allah mudahkan kita dalam belajar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, selanjutnya anak sekalian, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya kehadirannya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Dan sekalian, sebelumnya juga Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Nadia. Ada Pak, pembelajaran yang kemarin diajarkan adalah tentang akhlak juga. Ya, terima kasih ya Nadia. Berarti masih ingat ya pembelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu kita sudah mempelajari elemen akhlak ya, diantaranya adalah materi tentang amanah dan jujur. Oke, baik, selanjutnya materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Acungkan tangan. Belum ya? Belum tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Belum. Oke, kalau belum silakan dilihat di layar, diperhatikan ya videonya. Menurut proyeksi tersebut, kekeringan global akan semakin parah dengan cepat. Oke, anak sekalian, dari dua video itu, kira-kira materi yang akan kita pelajari tentang apa? Silakan angkat tangan. Yang tahu? Ya, silakan deh. Gerhana matahari, oke, betul. Selain itu, barangkali ada yang ingin menjawab materi apa kira-kira? Ya, Ajrima, silakan. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Materi kita kali ini kaitannya dengan materi sholat gerhana dan juga sholat istisqa. Di depan ada pertanyaan, apakah kalian pernah melihat gerhana dan kemarau berkepanjangan? Kemudian selanjutnya, apa yang kalian lakukan pada saat terjadinya gerhana matahari dan bulan? Kemudian, jika kemarau melanda negerimu, apa yang dapat kalian lakukan? Materi untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa dan juga jenazah. Tujuan pembelajaran pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat gerhana dan istisqa beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya dengan benar, menjalankan ketentuan agama sesuai syariat serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian di tujuan pembelajaran 2, 3, dan 4 ini nanti kita akan belajar lebih dalam ya. Akan tetapi untuk pertemuan kali ini kita cukup belajar di tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu kita akan mengetahui bagaimana ataupun apa pengertian dari sholat gerhana dan istisqa, begitu juga dengan ketentuan ataupun tata cara pelaksanaannya. Oke, anak sekalian, boleh dilihat melalui model pembelajaran problem based learning ataupun PBL dengan metode diskusi dan karya kunjung, kalian dapat menjelaskan pengertian sholat gerhana
dan istisqa dengan benar. Yang kedua, menjelaskan ketentuan dan tata cara pelaksananya dengan benar. Yang ketiga, menjalankan ketentuan agama sesuai syariat. Kemudian yang keempatnya, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ya, silakan anak sekalian dilihat kembali. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari hari ini ya. Ada sholat gerhana, kemudian ada sholat istisqa. Sesuai dengan tujuan pembelajaran, setelah kita mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat ya menjelaskan pengertian sholat gerhana dan istisqa beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya. Sholat gerhana itu dilaksanakan 2 rakaat, kemudian dilaksanakan 4 kali ruku. Jadi setelah nanti ruku yang pertama, kemudian sami Allahu liman hamidah, kembali membaca surah Fatihah, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran yang pendek atau yang panjang kalau mampu. Kemudian setelah itu ruku kembali, kemudian i'tidal, setelah itu sujud. Jadi setiap rakaat di dalam sholat gerhana itu dilakukan 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Seandainya sholat gerhana itu dilakukan 2 rakaat, maka dia dilakukan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Bisa dipahami? Oke, kemudian setelah sholat dilakukan, dilanjutkan dengan khutbah. Dan pelaksanaan sholat gerhana ini dilaksanakan pada saat gerhana berlangsung. Oke, lanjut yang berikutnya ada sholat istisqa. Gambarannya sholat istisqa itu dilakukan 2 rakaat. Kemudian setelah dilakukan 2 rakaat, dilanjutkan khutbah. Kemudian dianjurkan memperbanyak istighfar. Kemudian dianjurkan juga puasa selama 4 hari. 3 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa, 1 hari pada saat pelaksanaan sholat istisqa. Sebelum melangkah lebih jauh, memahami materi pengertian sholat gerhana dan istisqa beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya, kalian mengisi terlebih dahulu asesmen diagnostik. Ya, asesmen ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengetahuan awal dan keterampilan yang dimiliki oleh kalian sebelum memulai proses pembelajaran. Dan silahkan dijawab, ada 10 pertanyaan pilihan ganda. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kalau bisa sediakan, silakan dibuka handphonenya. Kemudian kalian mengisi link yang sudah Bapak kirimkan di WA grup kelas ya. Baik anak sekalian, silakan disimak ya di depan. Ini hasil asesmen diagnostik yang sudah Bapak analisis hasilnya. Kita belajar nanti membuat suatu kelompok dan kelompok itu terdiri dari siswa yang memang sudah tuntas, kemudian ada yang sebagian, kemudian ada yang belum tuntas. Ya, Bapak akan buatkan kelompok belajar. Untuk kelompok 1 ada Amira. Amira mana Amira? Ya, kemudian Amira dengan kawan-kawan ya. Kemudian kelompok 2 ada Ajrima ada? Ada, ya Ajrima dengan kawan-kawannya. Kelompok 3 ada Maheswari ada? Ya, Maheswari nanti bergabung dengan kelompoknya. Kemudian ada Nadia ada? Ya, Nadia nanti silakan bergabung dengan kelompok. Silakan kalian berempuk dengan kelompoknya. Nanti kita akan belajar bagaimana memecahkan suatu permasalahan yang terdapat pada LK1 dan LK2. Kegiatan pembelajaran hari ini yang pertama, menemukan permasalahan dalam video yang disajikan. Kemudian yang kedua, berdiskusi bersama kelompok untuk mengerjakan LKPD pada aktivitas 1 dan 2, kemudian dibuat dalam bentuk karya. Kemudian yang ketiga, setelah selesai ya menjawab permasalahan yang ada pada LK1, LK2 ataupun aktivitas 1 atau aktivitas 2, nanti kalian dapat mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas dan menunjukkan hasil karyanya kepada kelompok lain, serta nanti kelompok lain memberikan penilaian. Di sini ada lembar kerja peserta didik ya. Aktivitas 1, di buku catatan kalian ada pantun pemantik tuh. Diskusikan dengan kelompok kalian apa jawaban dari si pantun
silakan dijawab dan diuraikan, dikembangkan dalam bentuk karya sesuai dengan kelompok. Kemudian yang kedua, menurut kalian mengapa bisa terjadi gerhana matahari dan bulan? Apa yang kalian lakukan pada saat terjadinya gerhana matahari dan bulan? Silakan diskusikan, kemudian bentuk dalam bentuk karya sesuai dengan keinginan kelompok masing-masing. Silakan disimak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan kami berbagi. Tata cara sholat gerhana. Ya, selanjutnya silakan diperhatikan video yang kedua. Dan berhubung kalian sudah melihat tayangan video yang Bapak paparkan tadi, Bapak tampilkan tadi, kemudian ada pada LK1 dan LK2. LK1 berisi pantun ya, dan ada permasalahan yang mesti kalian jawab. Nanti kalian kembangkan dalam bentuk karya, silakan. Kemudian di aktivitas 2 di rubrik Mari Bertafakur juga ada 3 permasalahan yang mesti kalian pecahkan. Dan setiap permasalahan itu ya kalian tuangkan dalam bentuk karya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Ya, kalau bisa silakan mulai dari sekarang kalian mendiskusikan permasalahan yang ada pada aktivitas 1 dan aktivitas 2. Selamat mengerjakan ya. Sudah bisa? Nah, ya silakan dikembangkan ya dalam bentuk karya ya. Kelompok ini sudah sedang ya. So. Ya, ada kesulitan untuk kelompok 1? Ya, silakan ya dikerjakan. Ya, anak-anak sekalian, berhubung sudah selesai ya hasil kerja kelompoknya, silakan untuk sekarang kalian dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian dan kunjungkan kepada kelompok lain, kemudian kelompok lain nanti dapat memberikan penilaian. Oke, silakan ke depan kelompok 4 boleh disampaikan hasil penelusurannya ya supaya ada gambaran bagi kelompok-kelompok yang lainnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menyusur hutan untuk mencari goa. Biarpun sulit, tetapi tak mengeluh. Mengapa manusia harus berdoa? Buka surat Ghafir ayat 60. Jawaban nomor 1 adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukumud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiru an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahkanku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Cukup yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, baik. Terima kasih ya untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil penelusuran permasalahan yang sudah disampaikan, dipresentasikan. Saatnya sekarang memberikan penilaian untuk kelompok 4. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Kira-kira penilaian untuk kelompok 4 berapa? 100. Ya, tepuk tangan. Kelompok 2, berikan penilaian untuk kelompok 4. 3, 2, 1. 1. Luar biasa. Kelompok 3, berikan penilaian untuk kelompok 4. Berapa? 100. Alhamdulillah. Untuk kelompok 4 ini Bapak berikan nilai 90.
Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, anak sekalian, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan saatnya kita analisis secara bersama dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang tertera pada lembar kerja 1 dan lembar kerja 2. Nah, untuk pengertian sholat gerhana itu sendiri, tadi juga oleh setiap kelompok sudah disampaikan bahwa sholat gerhana dalam fikih Islam itu dikenal dengan istilah sholat kusufain. Apa itu kusufain? 2 sholat gerhana, ya. Yang berarti 2 sholat gerhana atau sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan. Hukum dan waktu pelaksanaan sholat gerhana. Hukumnya baik sholat gerhana matahari ataupun bulan itu adalah sunnah mu'akad. Apa itu sunnah mu'akad? Sunnah yang sangat dianjurkan. Tata cara pelaksanaan sholat gerhana tadi juga sudah disampaikan. Yang pertama niat. Oke, berikutnya setelah niat yaitu takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Kemudian membaca surah Fatihah dengan suara yang nyaring. Kemudian setelah Fatihah dilanjutkan dengan bacaan ayat ataupun surah Al-Qur'an yang lainnya. Setelah itu ruku, kemudian berdiri dari ruku dan dilanjutkan kembali membaca surah Fatihah. Jadi setelah ruku Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, kemudian kembali membaca surah Fatihah, dan setelah membaca surah Fatihah dilanjut membaca ayat Al-Quran yang pendek lainnya. Setelah itu ruku kembali, dan setelah ruku i'tidal, setelah i'tidal kemudian sujud, setelah sujud duduk di antara 2 sujud lagi, kemudian melakukan rakaat yang kedua sesuai dengan tata cara rakaat yang pertama. Setelah itu diakhiri dengan salam. Setelah salam selesai, disunahkan adanya seorang khotib yang membaca khutbah terkait sholat gerhana. Lanjut. Yang kedua adalah sholat istisqa. Ketentuan dan tata cara pelaksanaannya seperti apa yang tadi kalian sudah sampaikan dari setiap kelompok. Sholat istisqa itu adalah sholat sunnah yang dilakukan tatkala kita meminta turunnya hujan. Kemudian sholat istisqa juga dilaksanakan sebanyak 2 rakaat di lapangan yang terbuka dengan disertai khutbah yang dilakukan setelah sholat. Tetapi ada pula yang melaksanakannya sebelum sholat. Berikutnya, pelaksanaan sholat istisqa hukumnya sunnah mu'akad. Nah, sebelum melaksanakan sholat istisqa disunahkan agar memperbanyak bacaan istighfar, astagfirullahaladzim, ya, memperbanyak memohon ampun atas segala dosa yang dilakukan. Saat melaksanakan sholat istisqa disunahkan untuk mengenakan pakaian yang digunakan sehari-hari. Tidak dianjurkan mengenakan pakaian yang bagus seperti halnya melakukan sholat id misalkan yang bagus-bagus, tidak. Ya, untuk sholat istisqa dianjurkan menggunakan pakaian yang sederhana. Nah, kemudian membawa selendang. Nanti pada saat selesai sholat, selendangnya itu dibalikan, ya. Nanti ada tata cara lebih dalam pelaksanaan sholat istisqa. Tata cara pelaksanaan sholat sunnah istisqa. Yang pertama, imam sholat menyuruh jemaah dengan bacaan as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Langsung semua jemaah berdiri melakukan sholat istisqa. Ya, di sini terdapat niat tatkala akan melakukan sholat sunnah istisqa. Barangkali ada yang ingin membacakan di antara kalian, silakan. Ya, Nadia, boleh dibacakan niat sholat sunnah istisqa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata istisqa'i rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Terima kasih ya untuk Nadia yang telah membacakan niat sholat sunnah istisqa. Selanjutnya, anak-anak sekalian, setelah sholat selesai, dilanjutkan dengan khutbah. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Insya Allah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, anak-anak sekalian, kesimpulannya,
Sholat gerhana dan istisqa merupakan ibadah yang memiliki ketentuan-ketentuan khusus. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada saat terjadi apa? Gerhana. Sementara sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dalam rangka meminta diturunkannya hujan. Berhubung kita sudah melakukan pembelajaran, silakan kalian mengisi soal formatif yang tertera pada link di sini. Linknya sudah Bapak berikan di WA Group. Silakan kalian mengerjakan. Bagaimana hasilnya anak-anak sekalian dari penilaian ini? Alhamdulillah Pak, saya mendapat nilai 100. Sebelum ditutup kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya, yakni kita akan belajar pengertian sholat jenazah. Takut tidak? Sholat jenazah beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya. Sebelum ditutup, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Dari Bapak, terima kasih banyak. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak sekalian, berakhirnya pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk kita semua untuk belajar di pertemuan berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh perwakilan kelas. Siap berdoa.